Di tengah malam yang gelap gulita, sekelompok penebang liar tanpa sengaja menemukan sesuatu yang mengerikan di dalam hutan. Ketika mereka menggali lebih dalam, ditemukan mayat seorang anak kecil yang terjebak dalam tubuh serangga sebesar babi hutan. Tiba-tiba, terdengar suara memanggil nama lengkap Chang Ming Hao. Terkejut, dia menoleh ke belakang, namun tidak melihat siapapun. Merasa terancam, Chang Ming bergegas kembali ke lokasi teman-temannya. Tapi saat memanggil mereka, tidak ada jawaban. Dia mulai berpikir bahwa teman-temannya sudah melarikan diri. Chang Ming masuk ke mobil, tetapi tiba-tiba mobilnya menyala sendiri dan memutar lagu. Sesuatu seperti terjatuh di atas mobil, dan terdengar suara tawa anak kecil, diikuti dengan panggilan namanya yang semakin jelas. Seolah ditendang oleh kekuatan gaib, Chang Ming terlempar keluar mobil. Dan ketika dia berusaha merangkak kembali. Sementara itu, di sebuah rumah kumuh, dua petugas sosial mengunjungi seorang wanita yang bernama Lin. Salah satu petugas, Li Sufan, meminta izin untuk masuk dengan alasan kunjungan rutin. Rumah itu gelap dan berantakan, dan ketika mereka menanyakan keberadaan anak Lin, Yang Jing, Lin mengatakan bahwa anaknya telah bersama kerabat di gunung yang sulit dijangkau. Namun tetangga mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat Yang Jing selama setahun terakhir. Ketika Li Sufan memasuki sebuah ruangan, dia menemukan altar pemujaan dan gambar mantra di lantai dan patung-patung yang ditutupi kain putih. Di antara patung-patung itu, terdapat Yang Jing yang tidak berpakaian dan tubuhnya dipenuhi dengan tulisan-tulisan mantra. Keesokan harinya, Li Sufan mengetahui bahwa anaknya, Li Yaqing, positif hamil di usia muda. Hubungan antara ibu dan anak ini sangat tidak harmonis. Li Yaqing selalu emosi, meski hanya diingatkan sedikit oleh ibunya. Sufan membawa Li Yaqing ke dokter untuk berkonsultasi tentang langkah terbaik, mengingat usianya yang masih di bawah umur. Saat Li Sufan kembali ke yayasan tempat dia bekerja, Yang Jing yang ketakutan bertanya, di mana ibunya. Dia meminta agar segera diantar pulang, dengan alasan bahwa dia bisa mati jika terlalu lama berada di luar. Li Sufan, yang berpikir bahwa Yang Jing mengalami delusi, menyarankan agar anak itu diisolasi. Namun, orang di balik telepon mengabarkan bahwa dokter menyatakan anak tersebut sehat, bergizi baik, dan tidak menunjukkan tanda-tanda pelecehan. Saat Li Sufan hendak masuk ke mobilnya, Lin mendekatinya dan memohon untuk membawa pulang putrinya, mengatakan bahwa putrinya dalam bahaya jika tetap di yayasan. Li Sufan menolak permintaan tersebut dan pergi meninggalkan Lin begitu saja. Hari berikutnya, Li Sufan pergi ke sekolah untuk menjemput anaknya. Tapi anak itu telah kabur tanpa jejak, bahkan tidak terlihat di rumah. Putus asa, Li Sufan menghubungi beberapa orang untuk mencari tahu keberadaan anaknya dan pacarnya. Pencarian membawa Li Sufan ke sebuah kuil, di mana sebuah atraksi tengah berlangsung. Di sana, dia bertanya kepada seorang kakek tentang keberadaan Lin Chun Kai. Namun sang kakek memperingatkan untuk tidak menyebut nama itu secara langsung karena tidak sopan. Kemudian, Li Sufan mendapat kabar bahwa putrinya terlihat dalam rekaman CCTV sedang meninggalkan sekolah pada pukul 5 sore bersama dengan sosok misterius yang diyakini sebagai hantu anak kecil. Tim SR, anjing pelacak, dan bahkan Lin Chun Kai dikerahkan untuk membantu. Sepatu anaknya ditemukan oleh Lin Chun Kai, namun pencarian terhenti di sana. Lin Chun Kai memuntahkan sesuatu dan memperingatkan agar tidak melangkah lebih jauh ke daerah yang dikuasai iblis. Li Sufan kemudian melihat sebuah bangunan angker dan memasuki tempat tersebut sendirian. Di dalam, dia menemukan ponsel anaknya yang terjatuh dan melihat bayangan seseorang berlalu di belakangnya. Ketika dia mencoba mengejar, dia melihat seorang perempuan dengan rambut berantakan dan perut buncit yang sedang memakan cacing. Perempuan tersebut lalu tiba-tiba muntah dan tampak akan melahirkan. Sosok misterius itu dibawa ke rumah sakit
dan terungkap bahwa bayi yang dilahirkannya telah meninggal sebelum dilahirkan. Lee Sufeng mencoba berbicara dengan perempuan tersebut dan memperlihatkan foto anaknya. Sufeng bertanya, apakah dia pernah melihatnya. Perempuan itu, yang ternyata adalah Yixuan, mulai melantur dan menyebut nama Wei, serta neneknya yang telah lama hilang. Ketika Lee Sufeng memberitahu bahwa Wei dan neneknya sudah meninggal, Yixuan mengamuk dan berteriak memanggil suami dan neneknya. Yixuan lalu diantar ke tempat penyimpanan abu orang mati untuk melihat suami dan neneknya, sebelum akhirnya kembali ke mobil. Sesampainya di mobil, Yixuan mengatakan bahwa dia terakhir melihat putrinya di toilet sambil menangis saat diantar ibunya untuk menggugurkan kandungan. Di tempat lain, Sun Kai dan kakeknya mencoba meminta petunjuk dari Dewa Tanah. Menurut si kakak, Li Yaqing terjebak di balik batas gunung yang merupakan wilayah kekuasaan para iblis. Sufeng kemudian membawa Yixuan untuk tinggal sementara bersamanya, namun dengan syarat Yixuan harus membantu mencari anaknya yang hilang. Lee Sufeng segera menghubungi Chun Kai, dan keesokan harinya mereka melakukan ritual. Chun Kai dirasuki oleh dewa makan selama ritual berlangsung. Sementara itu, di rumah, Yixuan menemukan sebuah arsip yang berisi artikel tentang orang-orang hilang, termasuk Wei dan neneknya. Tiba-tiba, cermin pecah tanpa sebab, dan piano seperti dimainkan oleh tangan tak terlihat. Kembali ke ritual, kakek Chun Kai mulai memaki para setan yang menurutnya takut menghadapi Lin Chun Kai. Saat mereka bersiap untuk pulang, kakek itu mendadak kerasukan setan. Chun Kai mencoba berkomunikasi dengan hantu yang merasukinya, yang meminta untuk dipertemukan dengan ibunya. Ketika ditanya di mana ibunya, hantu itu menunjuk ke arah Lee Sufeng. Dengan nada bercanda, Lee Sufeng menyangkal pernah melahirkan anak setan. Namun sebelum sempat dijelaskan, kakek itu pingsan dan semua perhatian tertuju padanya. Lee Sufeng segera kembali ke rumah, hanya untuk menemukan Yixuan sudah menghilang. Di kamarnya, Lee Sufeng menemukan lembaran kertas bergambar mantra yang mirip dengan yang dilihatnya di rumah Lin. Ternyata, ada kesamaan antara gambar-gambar tersebut. Ketika Lin memperbolehkan Lee Sufeng masuk, dia bertanya apakah ada anggota keluarganya yang hilang, karena Lin mengaku pernah melihat anak kecil berpakaian merah beberapa waktu lalu. Tiba-tiba, pintu digedor, dan ternyata itu adalah Yixuan, namun dia terlihat aneh. Lin menyuruh Sufeng untuk mundur dan bersembunyi di kamar Yang Qing. Dengan cerdik, Lin memancing Yixuan untuk berdiri di belakang tulisan mantra hingga Yixuan terpental. Hantu anak kecil berbaju merah yang merasuki Yixuan terperangkap, dan Yixuan pingsan tak sadarkan diri. Hantu itu pun mulai menggerakkan benda-benda di sekitarnya, termasuk melempar kursi ke arah Lin. Hantu anak kecil itu terus menghindar dan bermain petak umpet dengan Lin. Hingga akhirnya Lin menggunakan cermin dan mantra untuk membuat hantu itu kabur, menembus jendela, dan berubah menjadi serangga. Ketika Yixuan sadar, Lin memberitahunya bahwa anaknya mengorbankan diri untuk menyelamatkannya. Alasan hantu itu merasuki Yixuan adalah karena Yixuan terikat oleh obsesi terbesar dalam hidupnya. Lin lalu bercerita bahwa 18 tahun yang lalu, anaknya mengalami kecelakaan di taman bermain dekat gunung. Tidak bisa menerima kenyataan, Lin mencoba menghidupkan anaknya kembali dengan trik sihir kuno. Dia melakukan ritual dengan sesajen dan darah hewan setiap hari. Hingga pada hari ke-7, anaknya hidup kembali, namun bukan sebagai manusia, melainkan sebagai hantu. Anak itu terjebak dan tidak bisa berinkarnasi. Dia dikuasai oleh iblis dan dipaksa untuk menangkap orang. Merasa bersalah, Lin berusaha menghadapinya. Dia membawa kain merah yang sudah ditetesi darahnya ke gunung dan memanggil anaknya. Meskipun anak itu sudah menjadi hantu, dia masih mengenali Lin sebagai ibunya. Karena alasan inilah, Lin menyembunyikan anaknya yang lain
Yang Qing, dari hantu tersebut. Yi Quen marah besar dan menyerang Lin, menuduhnya telah menciptakan iblis dan menyebabkan semua kekacauan ini. Li Shufen mencoba menenangkannya, dan mereka memutuskan untuk pergi ke gunung. Sebelum turun, Lin menuliskan mantra di tangan Li Shufen, yang katanya akan melindunginya dari gangguan setan. Yi Quen juga meminta untuk diberi mantra yang sama, meskipun tatapannya penuh ketidakpercayaan. Lin kemudian turun sendiri, berpesan bahwa jika dia tidak kembali, Li Shufen harus menjaga Yang Qing. Yi Quen juga memutuskan untuk ikut turun, meskipun Lin memintanya untuk tetap di mobil, sampai kabut menghilang. Di tengah ketegangan, Chun Kai melaju dengan cepat menuju gunung, berusaha menyusul Lin yang berada di sana. Lin, dengan tangan gemetar, menghapus mantra yang ditorehkan di kulitnya menggunakan tanah, lalu mulai memanggil anaknya. Dari kejauhan, sosok anak setan itu mendengar panggilan sang ibu. Dia mengingat kembali masa-masa kelam, ketika ibunya mengkhianatinya dengan membungkusnya dalam kain mantra. Tiba-tiba, serangga muncul di seluruh tubuh Lin dan merayap keluar dari kulitnya. Tidak hanya itu, ulat-ulat juga mulai keluar dari bagian matanya, dan akhirnya, serangga dalam jumlah banyak keluar dari mulutnya. Shufen keluar dari mobil, ketika melihat Ya Qing lewat di sebelah mobil. Saat itu, Chun Kai tiba di lokasi, dan mendapati mobil sudah kosong. Lin yang sekarat, meminta Yi Quen untuk menjaga anaknya, Yang Qing, karena iblis itu menginginkannya. Setelah itu, Lin tewas, meninggalkan Yi Quen yang berteriak dalam kegilaan, memanggil setan itu untuk keluar. Chun Kai lalu membawa Yi Quen kembali ke mobil, dan menitipkannya kepada temannya, sementara ia kembali mencari Shufen. Li Shufen kemudian masuk ke rumah sakit terbengkalai, dan memanggil nama anaknya. Tiba-tiba, ia mendengar suara seorang laki-laki, yang mendesaknya untuk cepat pergi, meskipun tidak ada orang di sana. Chun Kai, yang menyusul masuk ke dalam, sekilas melihat Ya Qing berdiri di depannya. Dia pun mengikuti bayangan itu, dan terjatuh ke bawah, karena lantai bangunan yang jebol. Barang-barang di sekitarnya mulai bergerak sendiri, seolah-olah menyerangnya, bahkan dia ditarik dan tergantung di udara. Sementara itu, Li Shufen yang masih mencari tahu asal suara tadi, kini mendengar suara perempuan yang memohon, "Lepaskan aku." Saat Li Shufen mendekati suara itu, ia melihat seorang perempuan yang hendak dipurkaos. Namun ternyata, itu adalah ilusi dari masa lalunya, ketika ia mengalami pelecehan dan melendung. Ia merasa seolah-olah ditangkap oleh beberapa orang, dan dibaringkan ke meja operasi. Dokter tersebut mengucapkan kata-kata yang sama, seperti ketika ia mengantarkan anaknya ke dokter dulu. Li Shufen meronta, menginginkan anaknya kembali, namun janin itu sudah terlanjur dikeluarkan. Orang yang terbaring di sana, kemudian berubah menjadi Ya Qing, dan berkata, "Aku sudah memenuhi keinginanmu, puas sekarang." Li Shufen lalu menangis, memeluk, dan meminta maaf kepada anaknya. Ilusi itu pun hilang, dan kenyataannya, Ya Qing sedang duduk di kursi, dengan ikatan akar pohon yang menahannya. Di tempat lain, Yi Quen menghampiri tempat penampungan sosial, di mana Yang Qing berada. Ia meyakinkan Yang Qing, bahwa dia adalah teman ibunya, dengan memperlihatkan tulisan mantra di telapak tangannya. Yang Qing pun diantar pulang, dan disembunyikan di dalam kamar. Chun Kai yang terpaku di tembok, dihampiri oleh beberapa hantu. Ia mengucapkan mantra, dan dalam hitungan detik, ia berhasil melepaskan jeratan besi yang menancap di pundaknya. Li Shufen pun berhasil membebaskan putrinya dan mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba, sekelompok orang berpakaian seperti tim SAR menghampiri mereka seolah-olah ingin menolong. Seekor siluman binatang muncul dan tim SAR itu mundur setelah mendapat auman dari binatang itu yang ternyata adalah Chun Kai yang berubah wujud. Ternyata, tim SAR itu hanyalah gerombolan tuyul yang mencoba menipu mereka. Di tempat lain, Yi Quen melihat sosok suaminya yang mengajaknya pulang,
dan mengatakan bahwa anak mereka menunggunya di rumah. Yi Quan, dengan kesadaran penuh bahwa ini tidak nyata, akhirnya membuka pintu, membiarkan sosok suaminya terkena mantra yang tertempel di pintu. Yongqing yang mendengar suara berisik keluar kamar, dan Yi Quan segera menyuruhnya kembali masuk. Yi Quan kemudian menjadi sasaran amukan hantu tersebut. Sementara itu, kabut semakin tebal, dan gerombolan tuyul kembali berular, hingga Chun Kai harus melawan mereka. Di saat yang sama, suara perempuan memanggil nama lengkap Chun Kai, yang ternyata adalah suara Yaqing yang kerasukan. Mendengar suara itu, Chun Kai kembali ke wujud aslinya, dan kejang-kejang akibat suara tersebut. Di sisi lain, Di Chuan mengalami nasib yang sama, dia juga kerasukan setan anak kecil. Dua hantu di dua tempat berbeda, tetapi dengan masalah yang sama. Mereka mengatakan bahwa ibu mereka tidak menginginkan mereka, dan mengubah mereka menjadi setan. Li Sufan akhirnya berhasil meyakinkan Yaqing, yang kemudian kembali normal. Yaqing mencoba berkomunikasi dengan hantu kakaknya, meyakinkannya bahwa ibunya sangat menyayanginya. Kenangan masa kecil bersama ibunya muncul, mengubah wujud hantu anak itu dari sosok setan menyeramkan menjadi anak yang manis dan rapi. Sufan, Yaqing, dan Chun Kai kembali dikepung oleh gerombolan tuyul. Namun tiba-tiba, seekor serangga merah dan sekutunya muncul, diikuti dengan hantu kakak Yaqing. Hantu itu menolong mereka, dan mereka kembali pulang dengan selamat. Di akhir cerita, Yaqing melanjutkan kehamilannya dan melahirkan anaknya. Dan film pun selesai.